Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel Haryanto JS. Yang pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka rahasia tentang tahi lalat. Jadi banyak orang yang mempunyai tahi lalat, tapi pada perhitungan atau pada ramalan Primbon Jawa biasa disebut andeng-andeng. Setiap letak andeng-andeng itu ada maknanya yang dalam, artinya ada filosofinya. Jadi bagaimanakah tahi lalat yang menempel pada tubuh kita, entah itu di area mana, nanti kita buka sama-sama. Untuk lebih cepatnya lagi, mari kita bahas satu persatu mengenai tahi lalat. Jika tahi lalat itu letaknya ada di kepala tapi sebelah kanan, jadi artinya gini, di sebelah kanan ada tahi lalat, maka orang yang mempunyai tahi lalat di kepala tersebut orangnya banyak kebahagiaannya, artinya akan mendapatkan kebahagiaan. Terus cita-citanya juga akan terlaksana. Yang kedua, jika ada orang mempunyai tahi lalat yang letaknya pada kepala kiri, artinya namanya jenjem. Jadi orang tersebut berkarakter tidak punya prinsip di dalam hidupnya atau tidak punya pendirian. Terus juga di dalam hidupnya dia akan mengalami banyak rintangan. Itulah yang nomor 2. Terus kita lanjut yang ketiga. Jika letak tahi lalat itu ada di belakang kepala, namanya cantuka. Jadi kalau kanan manikharda, kalau kiri jenjem, kalau di belakang namanya cantuka. Nah, itu orang yang mempunyai tahi lalat di belakang kepala atau cantuka, dia mempunyai karakter sebagai seorang yang sangat sabar. Dia orangnya penyabar, terus juga pemberani, terus juga orangnya kuat, tekun di bidang pekerjaannya. Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai tahi lalat di belakang kepala. Yang keempat, jika ada orang yang mempunyai tahi lalat yang tepat di atas kepala atau di ubun-ubun, itu namanya tahi lalat duyuti. Dia orangnya suka berbohong. Terus juga perilakunya kurang baik. Itu ciri-ciri orang yang mempunyai tahi lalat di atas kepala atau di ubun-ubun. Yang nomor 5, jika ada orang mempunyai tahi lalat pada pusaran rambut, atau kata orang Jawa namanya unyeng-unyeng, yang bulat itu namanya tahi lalat ulung jati. Dia wataknya menjadi orang yang sangat pintar, terus serba berhati-hati di dalam bertindak, artinya di dalam kesehariannya dia tidak suka nyeleneh, artinya sering melakukan hal-hal dengan penuh kehati-hatian. Terus dia juga mempunyai hati yang sangat lembut. Itulah ciri orang yang mempunyai tahi lalat di pusaran rambut kepala. Kita lanjut yang keenam. Jika ada orang mempunyai tahi lalat pada keningnya, sebelah kanan atau sebelah kiri atau kedua-duanya ada,
itu namanya Werdatama. Karakternya, orang tersebut bisa dikatakan jenius, artinya pintar. Terus yang ketujuh, jika tahi lalat terletak pada tengah-tengah di tengah-tengah kening, artinya di tengah-tengah kening kita, itu namanya bercara. Jadi wataknya, dia itu orangnya sangat pandai dan pintar menyusun kata-kata, dan berhati baik juga lembut. Itulah ciri orang yang mempunyai tahi lalat di tengah-tengah kening. Yang kedelapan, pada pelipis, entah di kanan, entah di kiri, atau keduanya ada, itu namanya tahi lalat Sri Tuwuh. Dia akan mempunyai banyak rezeki. Terus juga apa yang dikerjakan itu bisa menjadi keberuntungan bagi orang yang memiliki tahi lalat pada pelipis kanan atau kiri, atau keduanya ada. Kita lanjut. Selanjutnya, orang yang mempunyai tahi lalat pada kelopak mata kanan atas, atau di sini, atau kiri, atau kedua-duanya ada, itu namanya tahi lalat guna sakti. Dia memiliki kepribadian yang sangat baik atau berbudi luhur, terus juga orangnya jenius, terus juga orangnya pandai bergaul di berbagai kalangan. Itulah orang yang mempunyai tahi lalat pada kelopak matanya bagian atas, entah kanan, entah kiri, entah keduanya ada. Lanjut yang ke-10, jika tahi lalat berada di kelopak mata kanan bawah atau kiri bawah, atau keduanya ada, itu namanya tahi lalat punggung. Artinya orang yang mempunyai tahi lalat tersebut orangnya akan kurang pandai di segala bidang, artinya kurang pintar. Terus dia juga seorang pemalas. Untuk mencari nafkah atau mencari rezeki, dia akan sangat susah untuk menggapainya. Itulah orang yang mempunyai tahi lalat pada kelopak mata kanan bawah atau kiri bawah, atau kedua-duanya ada. Lanjut, ada lagi nomor 11. Jika orang memiliki tahi lalat di ujung samping mata kanan atau kiri, maksudnya ujung samping berarti di sini, di kanan atau di kiri, atau kedua-duanya ada, itu namanya tameng tuwuh. Dia akan menjadi orang yang sangat pendiam. Jika ngobrol, dia selalu serius, nggak suka bercanda. Itulah orang yang mempunyai tahi lalat tameng tuwuh, atau tahi lalat yang terletak pada kelopak mata tapi samping, kanan entah kiri itu sama. Lanjut yang ke-12, orang yang mempunyai atau memiliki tahi lalat pada matanya atau di putih-putih mata, di luar hitam mata, artinya di putih-putihnya mata, terus entah kanan entah kiri, itu namanya tahi lalat brangasan. Bersifat suka berbohong dan sombong. Terus lanjut yang ke-13, jika orang memiliki tahi lalat pada kelopak mata dalam depan, artinya kelopak mata dalam ini, yang di sini, yang di pojok sini tapi agak ke dalam, itu namanya
Sri Padu. Tahi lalat Sri Padu itu menggambarkan karakter seseorang. Dia orang yang pelupa, ingatannya kurang tajam, tapi dia juga sebagai orang yang konsisten di dalam tindakannya. Terus dia tidak sombong, artinya memiliki sopan santun yang tinggi. Itu orang yang memiliki tahi lalat yang bernama Sri Padu pada kelopak mata dalam depan. Lanjut yang ke-14. Jika seseorang memiliki tahi lalat pada alis kanan, itu namanya kajen. Karakternya, dia orangnya baik hati dan suka menolong. Itu yang ada pada alis kanan. Ada lagi nomor 15. Jika orang memiliki tahi lalat di sebelah kiri di bagian alis, itu namanya jatmika. Tahi lalat yang sebelah kiri pada alis itu bertanda ciri-ciri bahwa orang tersebut akan banyak orang yang menyukainya, artinya disukai banyak orang. Terus jika ketemu jodohnya, maka banyak kebahagiaannya dan keselamatannya. Itulah orang yang memiliki tahi lalat jatmika. Lanjut pada nomor 16. Jika seseorang memiliki tahi lalat pada pipi kanan atau pipi kiri, dekat mata, berarti di sini ya, pipi kanan atau pipi kiri dekat mata, itu namanya Sri Gati. Tahi lalat Sri Gati itu menandakan orang yang memilikinya bersifat moral atau penuh dengan loyalitasnya, cukup murah, artinya orangnya tidak pelit. Terus dia juga menyukai persaudaraan dengan orang lain, artinya suka menjadikan orang lain seperti saudara. Terus dia juga punya sifat istimewa, yaitu sifat suka memberi. Itu yang mempunyai tahi lalat pada pipi kanan atau kiri tapi dekat mata. Lanjut pada nomor 17. Jika seseorang memiliki tahi lalat pada tengah-tengah pipi, entah pipi kanan, entah pipi kiri, atau kedua-duanya ada, itu namanya tujusih. Sifatnya, dia akan banyak disukai orang dan rumahnya sering dikunjungi orang atau tamu. Orang lain akan merasa betah pada rumahnya orang yang mempunyai tahi lalat pada pipi kanan atau kiri. Lanjut pada yang nomor 18. Jika seseorang memiliki tahi lalat yang bertepatan pada tengah-tengah hidung, artinya gini, di sini di tengah-tengah, dia mempunyai tahi lalat di tengah-tengah hidung bernama tahi lalat Turunsih. Karakternya bagaimana? Jika orang mempunyai tahi lalat tersebut, jika nanti sudah berumah tangga, maka akan disukai banyak orang, artinya banyak orang yang menyukai pada orang tersebut, dan dia akan banyak kebahagiaannya. Lanjut pada nomor 19. Jika seseorang mempunyai tahi lalat pada sekitar hidung, artinya entah itu di sebelah kiri, hidung sebelah kanan, kiri, masih area hidung, atau di tengah-tengah di sini, tapi bukan di sini ya,
di bawah. Itu namanya tahi lalat pulungsih. Artinya orang tersebut akan disukai banyak orang, terus juga banyak kebahagiaannya, dan jika mempunyai cita-cita, suatu saat akan tercapai cita-citanya. Lanjut pada yang nomor 20. Jika seseorang mempunyai tahi lalat di bawah hidung, artinya di tengah-tengah di sini di bawah hidung, nah itu namanya palguna. Orang tersebut pandai bicara, tapi dia konsisten dan pekerja keras, tapi hidupnya sering kesusahan di bidang rezeki. Nah, lanjut lagi pada yang nomor 21. Jika seseorang mempunyai tahi lalat di atas bibir, entah kanan entah kiri, itu namanya guna santi. Pandai orangnya, terus juga pintar mencari rezeki. Lanjut pada nomor yang 22. Jika seseorang mempunyai tahi lalat di bawah bibir, entah itu kanan, entah itu kiri, itu namanya tahi lalat lumer. Orangnya sangat baik hati dan dihormati banyak orang. Itulah orang yang mempunyai tahi lalat pada di bawah bibir, entah kanan, entah kiri, entah tengah-tengah. Nah, lanjut pada nomor 23. Jika seseorang mempunyai tahi lalat pada daun telinganya, entah itu kanan, entah itu kiri, itu namanya Sri Kurda. Berkarakter dia adalah seorang pemarah, dan dia orangnya murka di bidang pekerjaan. Sudah punya pekerjaan 1 atau 2, tapi dia belum puas. Itulah orang yang mempunyai tahi lalat pada telinga atau di daun telinga. Lanjut pada nomor 24. Jika orang mempunyai tahi lalat pada sudut bibir, di sini letaknya di sudut bibir, entah kanan entah kiri, itu namanya tahi lalat nyelarem. Karakternya, orang itu pasti sangat pandai bicara, tapi susah di bidang mencari rezeki. Itulah tahi lalat pada sudut bibir. Dan nomor yang ke-25. Jika orang mempunyai tahi lalat pada area dagu, entah itu kanan, entah itu kiri, itu namanya cipta kukila. Orang tersebut berkarakter pandai dan banyak bicara, tapi sering tersandung kata-kata. Artinya dia sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang, terus menjadi satu masalah. Itu orang yang mempunyai tahi lalat pada dagu kanan atau kiri. Terus lanjut pada nomor 26. Jika orang mempunyai tahi lalat pada leher, area leher, artinya namanya tahi lalat Sridaya. Orang itu memiliki karakter pandai dan sangat penyabar. Terus lanjut yang nomor 27. Jika orang mempunyai tahi lalat pada area tengkuk, area tengkuk di sini, di kanan atau kiri, itu namanya punggel. Entah itu di tengah-tengah ya, pokoknya sekitar area tengkuk, itu namanya punggel.
karakternya, orang yang memiliki tahi lalat pada area tengkuk itu orangnya kurang pandai dan mudah tersinggung. Itulah yang saya bahas tentang tahi lalat yang masih di area kepala sampai leher. Mungkin selanjutnya akan saya bahas pula tentang tahi lalat dari pundak sampai ke pinggang. Terus dilanjut lagi tahi lalat dari pinggang sampai ke ujung kaki. Itulah dari saya. Sekian saja dulu dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat buat Anda. Wassalam.